Bab 2105. Hentikan kedua kultivator pedang itu. 1. Luka parah. Mendengar apa yang dikatakan Mileye, Alvinda dan Albert Huang saling memandang. Tanpa ragu, mereka berdua membuat keputusan. Kesempatan emas. Layak diperjuangkan. Saat ini, monster rongga, leluhur klan roh binatang buas, tiba-tiba berkata, menurutku ini agak aneh. Mendengar ini, Alvinda dan Albert Huang memandang monster rongga, yang memandang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda Ye, menurutku kenapa kamu melakukan ini pada kami? Menggali lubang dan dengan sengaja meminta kami menemukan pria berbaju biru. Alvinda dan Albert Huang memandang Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku juga ingin bekerja sama denganmu, karena aku juga ingin mendapatkan benda ilahi pria berbaju biru. Aku sangat jelas bahwa kekuatanku saja tidak cukup, jadi aku bersedia bekerja sama dengan kalian. Monster rongga menatap Mileye, 3 keraguan. Pertama, setahuku, kalian manusia diciptakan oleh klan manusia, dan klan manusia hanya peradaban tingkat ketiga, tetapi kamu mengatakan bahwa 3 orang berasal dari peradaban tingkat ketujuh. Yang tidak masuk akal, pria berbaju biru datang ke alam semesta ini dan ditekan. Aku ingin bertanya, bagaimana mereka ditekan? Dan apa yang menekan mereka? Poin ketiga adalah dari peradaban tingkat ketujuh, mengapa kamu begitu lemah Tuan Muda Ye? Hanya tahap ke-10, apakah itu masuk akal? Mendengar apa yang dikatakan monster rongga, Alvinda dan Albert Huang mengerutkan kening. Saat ini, pikiran mereka jauh lebih jernih. Semua master di lapangan sedang melihat Mileye, menunggu penjelasan Mileye. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, konyol. Sungguh konyol. Semut kecil, bahkan menggunakan kognisimu untuk mengukur peradaban tingkat ketujuh. Tidakkah menurutmu itu konyol? Kemudian, dengan pikiran di benaknya, pedang biru gaib di tangan Alvinda terbang ke arah monster rongga. Yang mulia, ayo, lihat pedang ini, lalu tolong jelaskan ini. Jalan ruang dan waktu yang terkandung dalam pedang. Monster rongga melirik pedang biru gaib di depannya, dan lambat laun, tanpa sadar, ekspresinya menjadi serius. Mileye berpikir lagi, pedang biru gaib langsung memasuki lapisan ruang dan waktu ketujuh. Tidak hanya itu, dia sendiri mengikuti pedang biru gaib ke waktu ruang ketujuh. Melihat adegan ini, semua master di lapangan menjadi bermartabat. Kekuatan master tahap ke-10 memasuki ruang waktu ketujuh. Benar-benar lelucon. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba memasuki jurang ruang dan waktu dari lapisan ketujuh ruang dan waktu atas inisiatifnya sendiri. Dan setelah memasuki jurang ruang dan waktu, Mileye tidak ada sama sekali. Melihat pemandangan ini, ekspresi Alvin Sektegu dan Albert Sektegu di lapangan menjadi sedikit jelek. Orang ini menentang jurang waktu dan ruang. Ekspresi monster rongga juga menjadi sangat bermartabat. Karena sekarang dia bahkan tidak bisa memasuki ruang waktu ketujuh. Apalagi jurang ruang waktu di ruang waktu ketujuh. Pada saat ini, Mileye kembali ke lapangan, dia memandang monster rongga, dan berkata sambil tersenyum, Yang mulia, dapatkah kamu dapat menjelaskan mengapa aku kebal terhadap jurang ruang dan waktu? Monster rongga terlihat sedikit jelek. Pada saat ini, Alvinda tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ye bersedia bekerja sama dengan kami. Mileye memandang Alvinda, aku punya satu syarat. Alvinda memandang Mileye, kondisi apa? Mileye tersenyum dan berkata, pria berbaju biru memiliki si kecil putih di tubuhnya, aku ingin pria kecil itu. Menara kecil. Pada saat ini, Albert Huang tiba-tiba bertanya, apa itu? Hewan peliharaan spiritual. Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, benar.
Albert Huang memandang Mileye dan tidak berbicara. Pada saat ini, Alvinda tiba-tiba berkata, "Aku berjanji padamu." Mileye memandang Alvinda, "Kamu harus bersumpah." Mendengar ini, Alvinda tidak hanya tidak marah, tetapi malah tersenyum. Karena semakin Mileye seperti ini, semakin terbukti bahwa pihak lain ingin membantu mereka menemukan pria berbaju biru. "Alvinda, aku bersumpah, jika membunuh pria berbaju hijau, roh di tubuhnya akan menjadi milikmu." Mileye mengangguk, "Selamat bekerja sama." Alvin memandang Mileye, "Selamat bekerja sama." Pada saat ini, Albert Huang di samping berkata, "Bawa kami untuk menemukannya." Mileye perlahan menutup matanya. "Menara kecil, saatnya kamu tampil." Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Majikan muda, apakah kamu benar-benar ingin membawa mereka untuk membunuh Tuan? Kamu harus berpikir jernih. Dengan kekuatan kita saat ini, jika kita ingin membunuh Tuan, aku khawatir ini agak sulit. Kecuali jika kamu memanggil Kak Destiny." Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. "Menara kecil, siapa yang memberimu keberanian untuk membuatmu melayang ke level ini?" Menara kecil mendengus dingin, "Majikan muda, jangan meremehkanku, aku diubah oleh saudari Destiny." Mileye terdiam. "Oh sial. Ternyata Lydia memberimu keberanian." Mileye menggelengkan kepalanya. "Menara kecil, bisakah kamu merasakan di mana ayah berada?" Menara kecil terdiam sejenak, dan berkata, "Aku tidak bisa menghubungi Master." Mileye mengerutkan kening. Pada saat ini, menara kecil berkata lagi, "Namun, aku punya cara untuk menemukan tuannya." Mileye buru-buru bertanya, "Cara apa?" Menara kecil berkata, "Lindsay. Dia bisa menghubungi si putih." Mendengar ini, Mileye terkejut. Dia sangat bodoh untuk melupakan Lindsay. Lindsay ada di menara kecil. Mileye dengan cepat menghubungi Lindsay. Saat ini, Lindsay sedang menanam sejumlah besar buah spiritual di menara kecil. "Aku suka melakukan hal-hal ini." Mileye memandang Alvinda, "Tunggu sebentar." Setelah berbicara, dia memasuki menara kecil. Setelah Mileye menghilang di tempatnya, Alvinda mengerutkan kening. Bersambung. Bab 2106. Hentikan kedua kultivator pedang itu. 2. Saat ini, Albert Huang tiba-tiba mengirimkan transmisi suara dari energi misteri. "Aku tidak percaya semua yang dikatakan orang ini." Alvinda mengangguk, "Tentu saja. Selama dia membantu kita menemukan pria berbaju biru, maka..." Berbicara tentang ini, cahaya dingin melintas di matanya. Albert Huang mengerti dan segera mengangguk. Begitu pria berbaju biru dan lainnya ditemukan, Mileye ini secara alami akan kehilangan nilainya. Pada saat ini, Mileye muncul di lapangan. Dia memandang Albert Huang dan Alvinda, "Ikuti aku." Saat dia berbicara, dia berhenti, dan berkata lagi, "Untuk berjaga-jaga, tolong bawa semua master klanmu bersamamu." Alvinda mengangguk, "Tentu saja." Mileye mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Idris, dan berkata sambil tersenyum, "Ketua klan Baka, kita tidak bisa terus bekerja sama." Idris berpura-pura memiliki wajah jelek. Mileye memandang Alvinda dan Albert Huang, "Kalian berdua, ikuti aku." Setelah berbicara, dia berdiri dengan pedangnya, dan menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Alvinda terdiam sesaat, "Ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia langsung memimpin Sekte Gu dan master lainnya untuk mengikuti, dan Albert Huang segera mengikuti dengan Sekte Gu dan master lainnya. Dan monster rongga mengerutkan kening dalam-dalam. Dia lebih tenang,
dan intuisinya mengatakan kepadanya bahwa ada yang aneh tentang ini. Tetapi dia tidak memiliki cara untuk menghentikan Alvinda dan Albert Huang, karena dia tahu bahwa Alvinda dan Albert Huang tidak akan melepaskan kesempatan ini. Peradaban tingkat 7. Sejauh ini, tidak ada dari mereka yang melihat peradaban tingkat ke-7, dan peradaban tingkat ke-7 adalah tujuan seumur hidup mereka. Sekarang mereka memiliki kesempatan ini, mereka secara alami ingin menangkapnya. Pada saat ini, Idris tiba-tiba berkata, "Mengapa kamu tidak pergi bersama mereka, tetapi bermeditasi di sini?" Mendengar kata-kata itu, ekspresi monster Rongga berubah seketika. Dia memandang Idris, dan hendak berbicara, ketika mulut Idris berubah dengan ganas, kebencian terhadap pemusnahan klan tidak dapat didamaikan. "Apa yang kamu?" Suara itu jatuh, dan dia membanting telapak tangannya. Boom! Sebelum monster Rongga sempat bereaksi, dia langsung terlempar ke jurang ruang dan waktu. Di jurang ruang dan waktu, monster Rongga jatuh dengan gila-gilaan, matanya penuh kengerian. Dia bukanlah Mileye yang bisa mengabaikan jurang ruang dan waktu. Tapi sekarang, master seperti Albert Huang telah pergi, dan tidak ada yang peduli sama sekali. Putus asa. Dalam jurang ruang dan waktu, monster Rongga putus asa. Idris menatap monster Rongga dengan dingin. "Apa-apaan? Bahkan IQ-mu tidak bisa menandingi setengah dari Tuan Muda Ye, namun berani mengancam balas dendam." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi bersama klannya. Setelah beberapa saat, monster Rongga benar-benar musnah. Di langit berbintang yang tak berujung, Mileye berjalan dengan pedangnya, dan tidak jauh darinya adalah Albert Huang dan Alvinda. Pada saat ini, Albert Huang tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, dapatkah kamu memberitahuku tentang pria berbaju biru dan dua orang lainnya? Kami ingin tahu lebih banyak tentang mereka." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Pria berbaju biru berkulit sangat tebal, sangat tidak tahu malu, dan juga cabul. Jika kalian bertemu dengannya, kalian harus berhati-hati, karena dia benar-benar tidak tahu malu." Menara kecil. Albert Huang memandang Mileye, yang ingin kita ketahui adalah kekuatannya. Mileye berkata, "Kekuatannya sebenarnya tidak terlalu menakutkan. Yang paling menakutkan adalah wajahnya. Orang ini sangat tidak tahu malu dalam tindakannya. Jika bertemu dengannya, kalian harus berhati-hati." Alvinda melirik Mileye, "Apakah itu sangat tidak tahu malu?" Mileye berkata dengan serius, "Sangat tidak tahu malu." Alvinda tersenyum dan berkata, "Aku sedikit penasaran." Mileye hendak berbicara ketika Albert Huang tiba-tiba bertanya, "Di mana pria berbaju biru sekarang?" Mileye melihat ke ujung langit berbintang, dan berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu detailnya, tetapi aku dapat menemukannya." Albert Huang melirik Mileye dan tidak berkata apa-apa. Mileye tiba-tiba menambah kecepatan. Sekitar sehari kemudian, Mileye dan yang lainnya datang ke wilayah bintang yang tidak diketahui, yang jauh dari dunia kuno. Pada saat ini, Alvinda memiliki jejak kewaspadaan di matanya. "Tuan Muda Ye, di mana tempat ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Alvinda memandang Mileye, "Aku tidak tahu." Mileye melihat ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Sudah hampir sampai." "Yang akan datang." Alvinda hendak berbicara, ketika suara Albert Huang tiba-tiba terdengar di kepalanya, "Hati-hati." Alvinda mengangguk. Pada saat ini, Mileye menghilang di ujung jarak. Alvinda melirik Mileye di kejauhan, "Ayo pergi." Sekitar 1 jam kemudian, Mileye tiba-tiba dengan bersemangat berkata, "Semuanya, aku sudah bisa merasakan napasnya." Saat dia berbicara, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Di belakangnya,
Alvinda menyipitkan matanya sedikit. Semuanya, bersiaplah. Setelah selesai berbicara, dia mengikuti dengan Sekte Gu. Albert Huang juga buru-buru memimpin master di sekte untuk mengikuti di belakang. 2 jam kemudian, Mileye tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke kejauhan dan berkata dengan penuh semangat, "Aku menemukannya." Di ujung langit berbintang di kejauhan, ada 2 kultivator pedang di sana. Satu kultivator pedang mengenakan jubah biru, dan yang lainnya mengenakan jubah putih awan. Pada saat ini, senyum muncul di sudut mulut Alvinda, dan dia melambaikan tangannya, hentikan 2 kultivator pedang itu. Saat suara itu turun, semua master sekte Gu bergegas keluar di belakangnya, dan segera, 2 pedang kultivator di kejauhan langsung dikepung. Bersambung.